Baiklah, perkenalkan saya Anita Fitrianti Simanjunta dari kelompok 1 kelas A 2017-2. Di sini saya akan melakukan role play timbang terima keperawatan atau overrun, yang mana untuk memenuhi tugas ujian skill lab mata kuliah manajemen keperawatan. Saya berperan sebagai Karu atau kepala ruangan. Saya berperan sebagai Katim. Baiklah, saya berperan sebagai perawat pelaksana tim 1. Baiklah, saya berperan sebagai perawat pelaksana tim 2. Sebelumnya, saya akan membacakan skenario terlebih dahulu. Pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, di Rumah Sakit Pelita Raya, Ruangan Bougainville, pada pukul 2 siang akan dilakukan operan shift atau timbang terima dari perawat yang berjaga di shift pagi ke perawat yang berjaga di shift siang. Pada jam 13.45, perawat yang akan bertugas berkumpul di nurse station untuk melakukan operan. Perawat akan menjelaskan kondisi pasien yang sedang dirawat di ruang Bougainville. Baiklah, selamat siang semuanya. Sebelum kita melakukan overrun kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas kita nantinya masing-masing. Baiklah, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baiklah, pada siang hari ini, Kamis tanggal 17 Juni 2021, kita akan melakukan kegiatan overrun yang rutin kita lakukan di setiap pergantian shiftnya. Nah, nanti kepada perawat pelaksana yang berjaga di dinas pagi, nanti dipersilakan untuk menjelaskan kondisi masing-masing pasiennya ke perawat yang akan berjaga di siang ini. Dan untuk masing-masing ketua tim, nanti saya akan persilakan untuk memvalidasi data yang sudah ada untuk bagaimana merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya. Baik, saya persilakan kepada perawat pelaksana. Baik, selamat siang untuk kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan kondisi pasien yang ada di tim 1. Jumlah pasien dari tim 1 saat ini ada 4 orang, dengan tingkat ketergantungan pasien minimal itu 2 orang, parsial 1 orang, dan total care 1 orang. Identitas pasien yang pertama itu bernama Nyonya Rida, umur 55 tahun. Tingkat ketergantungan minimal care dengan diagnosa medis CA-MAME. Keadaan umum pasien baik, dan TTV terakhir itu pada pukul 13 siang tadi. Tensinya 120/80 mm Higrarian, suhunya 36,8 derajat, nadi 80 kali per menit, dan pernafasan itu 20 kali per menit. GCS-nya 15. Pasien mengeluhkan nyeri pada bagian mamenya. Masalah keperawatan yang ditemukan adalah gangguan rasa nyaman nyeri. Untuk implementasi yang sudah dilakukan itu ada mengkaji tingkat nyeri dengan hasil nyeri sedang, mempertahankan tiara baring, lingkungan yang tenang, sedikit penerangan, minimalkan gangguan lingkungan dan rangsangan, membatasi aktivitas, dan memberi obat analgesi dan sedasi sesuai dengan orderan. Untuk intervensi yang belum terlaksana itu ada berikan tindakan yang menyenangkan sesuai indikasi seperti kompres es, posisi nyaman, teknik relaksasi, dan bimbingan imajinasi. Untuk evaluasi SOAP, S-nya itu pasien mengatakan nyeri mamenya berkurang, O-nya pasien nampak rileks, masalah nyeri sebagian teratasi, dan planningnya itu lanjutkan intervensi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kondisi pasien saat ini. Baik, selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan kondisi pasien yang ada di tim 2. Untuk pasien yang ada di tim 2 itu saat ini berjumlah 3 orang, dengan tingkat ketergantungan partial care ada 2 orang, dan total care itu ada 1 orang. Identitas pasien itu yang pertama bernama Tuan Rudi, umurnya 50 tahun, dengan tingkat ketergantungan partial care. Diagnosa medis fraktur femur distal, dengan keadaan umum pasien lemah,
TTV terakhir itu pukul 13, tensinya 130/70 mmHg, suhunya 37,5 derajat Celcius, nadinya 64 kali per menit, pernafasannya 22 kali per menit, dan GCS-nya 15. Pasien mengeluhkan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk masalah keperawatan yang ditemukan itu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan terpasangnya gips atau traksi. Implementasi yang sudah dilakukan mengkaji kemampuan klien dalam beraktivitas, mengkaji kesiapan untuk meningkatkan aktivitas dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan, dan anjurkan penggunaan menyikat gigi atau rambut dengan duduk dan sebagainya itu di tempat tidur. Untuk intervensi yang belum terlaksana itu ada mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam memilih periode aktivitas. Kemudian menjelaskan kepada pasien pentingnya melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Untuk evaluasi SOAP-nya di subjeknya, pasien mengatakan sebagian aktivitasnya itu bisa dilakukan di tempat tidur. Objeknya pasien nampak terbaring lemah, masalah belum teratasi, dan planningnya itu ada ulangi intervensi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kondisi pasien di kamar Bougainville di tim 2 saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perawat pelaksana yang telah menyampaikan kondisi dari semua pasien saat ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari masing-masing ketua tim untuk memvalidasi data yang ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita langsung saja menuju ke ruangan pasien. Baik, kita tadi sudah bersama-sama melakukan kegiatan timbang terima. Nah, saya berharap dengan adanya kegiatan ini, proses pendelegasian tugas antar shift itu bisa berjalan dengan baik, jelas, dan terstruktur. Mungkin dari pasien tadi ada yang masih harus didiskusikan lagi. Ya, ada tambahan dari pasien yang bernama Nyonya Rida. Pasien masih mengeluh nyeri pada bagian pos operasinya. Kan tetapi sudah diberikan terapi obat tramadol sesuai dengan anjuran dari dokter. Baik, mungkin untuk intervensi selanjutnya kepada pasien Nyonya Rida bisa diberikan posisi yang nyaman dan ajarkan teknik relaksasi. Bila perlu, konsulkan lagi ke dokter jaga untuk terapi obat, apakah masih bisa diberikan atau diganti dengan obat yang lain. Begitu saja. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dari Ketua Tim 1 dan Ketua Tim 2 beserta perawat pelaksana yang telah bekerja dengan baik. Demikian timbang terima kita ini, semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan banyak keuntungan bagi kita semua dan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas masing-masing. Demikian saya akhiri, selamat siang.